Berarti apa sebelumnya itu suara-suara kuda itu kalau malam kedengaran, apa sebelumnya nggak ada atau bagaimana sih? Apa setelah Mas Bro ini diimpiin? Ada kejadian itu? Sering Pak, sebelum saya ngimpi juga emang udah ada suara-suara kuda. Kadang tiap malam Jumat tuh jam 12 malam emang sering ada yang ngomong. Kadang saya kalau ada suara itu saya WhatsAppan sama temen, denger nggak suara itu? Suara kuda, oh iya denger gitu, sama yang rumahnya rada jauh. Yang itu kok di Gunung Pinus kok kagak nggak dibangun tempat wisata, nggak jadi. Ya Robi gimana bisa jadi, orang bulldozer pada jalan sendiri, banyak yang meninggal di situnya. Apa benarkah di bukit itu ada harta gaib yang menurut cerita teman-teman saya di sana tuh ada? Itu apa benar apa tidak? Ayah di situ. Tapi itu bisa dicokot dan eta mah bekel jeung desa warga desa nu aya di dinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, channel Surat Al-Fatihah Tali Besar akan membahas obrolan mereka, yaitu tentang harta. Di sini harta yang akan saya ceritakan bukan harta yang setiap hari kita lihat, harta yang kita punya, harta yang bisa kita pegang. Tapi harta ini harta gaib. Saya langsung bisa menghadirkan narasumber yang dimana beliaunya ini terjun langsung di tempat pencarian harta gaib tersebut. Ya, langsung kita menuju ke Mas Bro. Halo, Mas Bro. Ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Bro, sudah bercerita ke saya tentang pencarian harta gaib. Kenapa nyari harta gaib? Awalnya bagaimana? Awalnya itu ya dari cerita kampung halaman saya sendiri, yang dimana dulu itu katanya pernah ada orang tua yang mau ngambil harta karun yang ada di bukit, namanya itu Bukit Pinus. Bukit Pinus itu ada di mana? Ada di Kuningan, Jawa Barat. Di tempat Mas Bro sendiri? Iya, di tempat tinggal kelahiran orang tua saya sendiri. Itu namanya Desa Kutaraja. Desa Kutaraja? Di situ Desa emang Kutaraja? Kutaraja. Kelurahannya Kutaraja? Kelurahan Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Oh, iya. Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Saya itu awalnya nggak tahu kalau di situ ada harta, katanya ada emas segentong. Nah ketika itu saya tahunya itu waktu
saya pernah bermimpi. Saya pernah mimpi dibangunin sama seseorang. Saya bangun. Nah, saya bangun tuh. Terus saya bangun. Pas saya bangun, dibawa keluar rumah. Kata orang itu, jangan nengok ke belakang. Ayo ikut saya. Mas, tapi saya lihat pas keluar itu, jalanannya itu nggak sama seperti nyatanya. Tapi itu jalanannya mimpi, tapi itu jalanannya bagus gitu. Di situ ada kayak inian hiasan-hiasan di pinggir jalannya, kayak jalan raya lebar banget. Nah di situ saya kayak diajak sama pemandu wisata, modelnya diajak kayak pemandu wisata. Ayo ikut, jangan nengok ke belakang. Saya ikutlah. Umur berapa, Bro? Saya itu waktu itu umur 21. 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Nah, saya diajak sama orang yang ngajak saya itu. Saya dikasih tahu lewat jembatan, tapi saya ngelihat itu jembatan itu yang manggulinnya orang, yang nopangnya itu manusia semuanya. Oh, jembatan tapi bawahnya tuh orang bukan. Orang pada Bukan itu ya, bukan apa? bukannya apa namanya, bukannya tiang kecil. apa-apa, tapi orang. Tiang, tapi itu orang. Nah, di situ ada tangga, dan tangganya pun yang saya injek itu bukan tangga, itu orang yang saya injekin, orang kayak tumpukan karung semen tapi itunya orang. Nah di situ saya injek, namanya orang itu minta tolong, banyak banget di situ pada minta tolong. Dan dikasih tahu kalau ini tempat senjata, ini tempat udah bener-bener kayak kerajaan. Ada masjid, terus ada, cuman saya ngelihat di situ ya kayak ini pada gede-gede orangnya, pada ganteng-ganteng, ada perempuan-perempuannya cakep-cakep gitu. Nah dari pas udah sampai mau naik ke atas, saya disuruh jangan nengok ke belakang. Nah saya di situ istighfar. Nah, astagfirullahaladzim, saya ngelihat emas itu banyak banget sampai segentong gitu kan. Nah saya disuruh istighfar. Nah di situ saya kebangun, tapi saya nanya sama orang tua sepuh yang ada di kampung. Saya bilang, saya mimpi seperti ini, yang tadi saya mimpin, saya ceritain tuh ke beliau semua. Nah saya dikasih tahu, akhirnya diceritain lah. Emang benar yang dialamin dalam mimpi sama Robi itu, inilah kondisi kampung kita, makanya dinamain Desa Kutaraja, di mana dulunya bekas tempat raja-raja gitu. Jadi mahkota raja. Mimpi, Mas Bro nggak tahu kalau di desa itu memang ada dulunya itu tadi ya? Iya, ada banyak harta. Tapi kenyataan karena penasarannya saya ketemu orang tua lagi enak ngopi nih Pak, lagi enak kopi. Nah di situ ada orang tua, tiba-tiba lah saya ngobrol. Nah, Pak, saya pernah mimpi di sini, kan saya ngelihat orang tua itu, saya lihat dia agak bisa lah, agak ngerti lah, udah gitu. Dia kayaknya emang lagi cerita-cerita masalah mistis sama ibu warungnya. Nah saya nyeletuk, saya pernah mimpi seperti ini Pak, saya mimpi ngelihat harta karun banyak banget di situ. Nah kebetulan dia juga tahu katanya. Iya emang di situ banyak dek katanya. Tapi jenderal bintang 5 semua yang jaganya katanya. Asal kuat aja, kalau ini saya kalau ada BK saya bawa BK gitu. Nah. Dulu pernah ada yang mau ngambil, orang kampung situ sendiri mau ngambil harta itu, tapi syaratnya dia minta kambing yang ada garis hitamnya begini, ada garis hitamnya keliling. Kata saya, emang nggak bisa ditukar pakai minyak, ini syaratnya. Nggak bisa, tapi emang udah pernah ada yang narik Pak, ada saya gitu kan. Mimpi Mas Bro ini apa setiap orang diimpiin, apa bagaimana, apa sengaja? Ada 2 orang yang mimpinya sama, saya sama tetangga. Ada tetangga nggak beda jauh lah, beda depan-depan rumah gitu, cuman nggak beda berapa ya, rumah. orang bisa diimpiin dengan jelas di desanya sendiri gitu. Iya, dan itu juga kalau tiap jam 12 malam saya selalu dengar suara kuda. Kerenteng lewat, sampai adik saya juga kadang suka ngebangunin. Arobi. Ini maaf, kalau kuda nggak gitu bunyinya kayaknya deh. Iya, kelonteng. Nah, coba
Duk dik tak dik duk. Itu lagu Delman. Iya kan? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik Delman Istim. Ada. Itu Lonteng enggak ada. enggak, ini kuda kerajaan ada loncengnya. Oh, yang punya loncengnya. Iya, Bukan loncengnya, kudanya. bukan kudanya. Kalau bunyi kuda, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Yang lewat berarti loncengnya, bukan kudanya. Iya, benar. Yang lewat itu sampai rame, sampai saya bilang sama ibu saya, sampai kayak debat. Itu kuda, Mak. Nah, Karena lonceng. iya, lonceng. Itu suara Delman. Lonceng. Lonceng Delman. Iya, itu suara lonceng Delman. Bukan, Robi, itu suara anjing tetangga katanya gitu. Suara anjing tetangga, anjingnya Maholil tuh ada ininya, ada kerencengannya. Dia bilang, katanya, bukan, suara kuda kata si kayaknya. Bener, Mbak, kuda orang nggak ada ininya. Baik kalung ya. Yang pada baik kalung. Iya. Ya enggak? Lepas dulu ya, Pak. Oh, bukan. Kanan lo. Ya dulu kan sempet pengen dijadiin tempat wisata. Nah, jadi tempat wisatanya sampai sekarang itu nggak jadi. Rencananya itu pengen dibikin kayak kereta gantung di atas lewatin desa saya. Kan pemandangannya lumayan bagus ya di sono. Nah, saya sempat nanya sama orang tua saya kan di Jakarta mulu, jarang pulang ke kampung. Saya nanya, "Ma, kok yang itu kok di Gunung Pinus kok kagak ini, nggak dibangun tempat wisata, nggak jadi." Ya Robi, gimana bisa jadi, orang bulldozer pada jalan sendiri, banyak yang meninggal di situnya. Rumah Mas Bro ini berdekatan sama warga. Berdekatan sama warga, cuman nggak jauh dari bukit itu. Desanya udah padat. Enggak, cuman berapa rumah ke makam di situ. Desa itu sudah maju apa masih? Sekarang sudah padat. Ke depannya, cuman saya kan rumah saya paling belakang, deket makam, hampir deket ke bukit itu deket apa namanya, sawah-sawah. Bukit-bukit ya? Iya, bukit-bukit. Tapi listrik sudah masuk? Listrik sudah masuk kalau sekarang. Nah, jadi emang itu banyak makan korban jiwa, sampai sekarang pun di bukit itu nggak jadi dibangun tempat wisata. Nah, ketika Mas Bro ini diimpiin dan dikasih petunjuk melihat langsung gentong yang isinya adalah harta, ya kan, yang banyak sekali, Mas Bro penasaran. Setelah itu Mas Bro nemuin orang tua. Terus petunjuk dari orang tua itu, ini ya adat ya situ ya, orang dulu ya. Itu petunjuknya bagaimana? Suruh ngapain? Ya kalau petunjuknya katanya ngasih cerita aja, ilafat kalau saya itu ya keturunan situ nih, dulu di sini tuh ada ini gitu doang sih katanya petunjuknya. Tapi Mas penasaran, rasa penasaran. Tapi saya rasa penasaran makin timbul. Tapi dari akibat mimpi itu saya tuh jadi ada bisa ngerasain ada sosok apa, ada bisa kayak jadi mediator. Ada bidu ada. Nggak ada, kalau itu kurang. Jadi bisa ngegambar. Itu. Iya, ke sininya lebih peka sama yang ini. Karena belajar. Bukan sih, kadang-kadang kalau saya lagi ngelamun kok kayak ada orang di belakang, nengok kayak ada orang di belakang, ternyata nggak ada. Cuman saya nanya sama orang-orang yang paham lah sama ilmu, kayak ilmu al-hikmah kayak ini, udah itu mah cuman ini doang kelebihan, siapa tahu bisa buat nolong orang apa buat ngebantu itu. Lalu bagaimana tentang harta gaib itu? Ya tentang harta gaib itu sampai sekarang aja belum ada yang ngambil. Dulu pernah ada yang ngambil, ada 4 orang ini mau ngambil, dan dia udah izin sama RT setempat, RW setempat. Tapi kuncen di situ kan masih ada kuncen yang di bukit itu. Kuncen itu kalau emang mau ngambil harta itu, ada kejadian apa-apa dia angkat tangan, nggak mau tanggung jawab dan nggak mau ikut campur. Artinya tentang harta gaib itu bukan ini dong, sudah familiar dong. Udah familiar. Bukan karena Mas Bro diimpiin dong. Bukan. Sebelumnya sudah tahu dong. Udah tahu semua, warga situ juga udah tahu, udah familiar, makanya yang ngambil itu orang luar. Bukan orang warga yang situ. terlalu mikirin sesuatu itu bisa kebawa mimpi. Ya, berarti Mas Bro sebelum diimpiin sudah tahu dong
Sebelum diimpin sudah tahu, Nah, iya, sebelum karena diimpin lahirnya sudah di situ, tahu. warga situ. Karena lahirnya di situ. Karena mikirin harta tentang keluarganya juga kami Ke mimpi. ya nggak? Itu. Tapi di situ yang mau ngambil harta itu, yang mau coba narik itu orang dari luar, dari Kesepuhan Cirebon katanya mah. Dia itu mau narik, udah izin sama pemerintahan desa setempat, udah diizinin sih, emang dipersilahkan kalau emang mau narik harta di situ. Cuman warga di situ sama pemerintahan setempat kagak mau tanggung jawab kalau seumpama tidak ada terjadi apa-apa di situ. Nah, setelah penarikan, saya dikasih tahu nih mau narik hari waktu itu malam Jumat jam 11 malam. Tapi saya kagak ngikut, saya cuman ngikutin dari belakang. Karena itu bukan teman Mas Bro. Bukan. Iya, cuman penasaran. Cuman penasaran. Ya, itu. Cuman penasaran. Nah, dia pakai mobil berhenti di jembatan Lewi Kopo itu. Dia kan kalau arah ke bukit itu kan jadi ada jembatan yang nyebrang ke halangan kali itu. Ini ada jembatan, nah berhenti di jembatannya itu, di sebelum jembatan yang mau ke arah ke bukit. Yang saya kaget itu mobil itu kok tiba-tiba nggak ada. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 1-an. Jam 1 siang atau malam? Jam 1 malam. Jam 1 malam mobil itu tiba-tiba nggak ada, hilang. Itu Mas Bro lihat langsung, udah ngeliatin mau ada mobil di situ langsung atau hilang gitu apa bagaimana? Apa Mas Bro lihat ada mobil terus pergi dulu? Pergi dulu, saya pergi dulu. Bisa aja berarti mobilnya pindah. Ya tapi pindahnya itu kalau pas paginya saya bangun di situ udah rame. Mobilnya pindah ke dalam itu jurang. Bukan pindah, kejegur gitu. Kejegur iya, pagi-paginya udah rame ada di situ dan empat orang itu nyawanya udah nggak ada, udah meninggal. Tahu-tahu udah rame aja ngumpul pas siangnya tahu. Nah saya bilang, oh itu yang malam mau narik harta karun yang di sono, no, yang di bukit itu, yang katanya segentong, cerita sama teman saya. Emang tahu lah, orang ngobrol-ngobrolnya di warung, sebelumnya ngopi-ngopi dulu di warung. Tahu lah orang sebelum nariknya ngopi dulu, orang izin sama Pak RT-nya aja sama saya. Saya bilang gitu kan. Orang kata teman saya, ya iyalah orang di situnya aja, udah orang desa situnya aja mau narik malah dibohongin, dapatnya kuningan bukannya emas beneran. Jadi dapat Pak, emasnya itu dapat. Orangnya juga udah meninggal sekarang, udah almarhum. Emasnya itu dapat, ternyata di situ yang didapetinnya itu bukan emas. Setelah dicek ke toko emas itu cuman kuningan doang. Nah itu harta gaib itu di suatu gua atau gimana sih? Di atas bukit. Ya di atas bukit, apa ritual dulu baru? Jadi kalau kadang-kadang kalau tiap hari Jumat jam 12 siang banyak yang sering lihat, yang mau nyari. Kan kalau di kampung saya kan suka ada orang mulung, namanya mulung mangga, ke bukit ke atas. Nah itu yang sering pada ngeliat sama orang-orang tua dulu, cerita-cerita orang tua dulu, sampai sekarang aja masih ada yang sering lihat. Yang namanya kan pantangan-pantangannya aja banyak kalau kampung saya. Kalau masuk ke bukit itu nggak boleh jam 12 siang. Bukit Pinus. Iya, nggak boleh jam 12 siang. 2, nggak boleh pakai minyak wangi. Saya pernah bawa orang Jakarta pakai minyak wangi ke atas, diomelin sama wah saya, sama almarhum. Pulang, ngapain kemari pakai minyak wangi? Pulang. Soalnya ada orang Jawa, orang mana Jelambar kalau nggak salah, nikah sama orang Jawa. Jawa ke Jelambar, saya lupa, Banjar. Orang Banjar, ada orang Jawa, orang Banjar. Soalnya kejadiannya udah agak lama, saya lupa ingat jadi. Kadang-kadang saya lihat kamu lupa ingatan terus. Enggak, lupa ingat ini, kagak lupa ingatan. Lupa ingatan sama lupa ingatan apa bedanya? Beda, Pak. Oh, iya. Bedanya? Ini kan lupa ingat. Kalau lupa ingatan kan lama. Kalau ini lupa tapi ingat lagi. Iya, lupa ingat. Lupa ingatan lama, nggak inget-inget. Gila. Iya. Kalau ini kan lupa tapi inget lagi. Nah, ada orang, tadi orang mana? Orang Banjar. Cerita nanya saya. Tadi ada orang Banjar. Nah, dia nikah sama orang Kuningan, sama tetangga saya. Dia ngambil kolang-kaling hari Jumat jam 12 siang. Udah dibilangin sama saudara saya nih.
Suprat, namanya Pak Suprat. Saya inget tuh langsung tuh. Itu Namanya inget, namanya Pak Suprat. Suprat, ayo pulang. Ngapain? Pulang, ini kita udah jam 12 siang, hari Jumat, pamali katanya. Nggak boleh, itu Iya, juga katanya. ya, yang 12 siang juga nggak boleh. Iya, nggak boleh katanya, pamali katanya. Akhirnya dia maksa, pamali masih ada pamali kan orang Jawa itu ya kan orang Jawa, udah gitu bukan orang situ. Nah pas maghrib, sholat tuh berjamaah, tumben-tumbenan sholat berjamaah di masjid di musola. Kalau di sana kan bilangnya tajuk. Di bawah, di kaki, gitu. Iya di dekat di kampung udah ke bawah turun maghrib. Tahu-tahu rame. Itu Mas Supra kesurupan, teriak-teriakan, ngamuk ke istrinya di iniin kayak kesurupan tapi kesurupannya brutal, ngamuk, mukulin, ngedepakin gini kayak udah kayak kuda kalau udah ngamuknya. Nah saya udah berapa hari kan mungkin ada yang ngelihat, oh ini udah berapa hari kan parah tuh, udah lupa inget dia udah ini sama istrinya aja udah kayak orang lain gitu. Nah ditanya ini kenapa, saya kan nanya-nanya penasaran, Mas Suprat kenapa? Itu Rob, dia mah udah dikawinin sama Raja Jin di sana. Laki-laki udah dinikahin sama ratunya, perempuan udah dinikahin katanya. Lu tahu dari mana? Orang ada di situ namanya siapa ya? Saya lupa lagi namanya. Pokoknya ada orang itu, orang bisa di kampung itu, sepuh juga, cuman saya namanya lupa, udah lama soalnya. Dia cerita katanya. Itu udah disamperin Rob, kalau emang bisa ngeliat mah itu udah disamperin sama ular kepalanya orang sama kuda 7 katanya. Rumahnya itu udah dikelilingin. Soalnya saya tuh pas nanya lagi kan kayak karena saya lama di Jakarta, saya pulang kampung sempet cerita-cerita tentang dia tuh, ngobrol-ngobrol. Nah katanya itu udah dikawinin, udah ini makanya susah sembuhnya. Kan dikirim ke rumah sakit jiwa di Banjar, bisa pulang lagi Pak sendiri ke kampung saya. Iya. Padahal gila nyamperin lagi. Cuman kalau ngeliat istrinya kalau lagi baik-baik, cuman kalau lagi ngamuk udah kayak kuda ngedepakin. Ini sekarang sih udah pisah, udah nggak ini lagi. Oh kamu Ini. dia bos? Iya, saya kan di situ kan rame Pak cerita itu. Jadi cerita itu udah nggak ini lagi, udah nggak asing lagi loh, udah rame. Yang namanya Mas Suprat itu orang kalau ngamuk susah di ini dipegangin, kendaliin, sering banget ngamuk. Sampai dikirim ke rumah sakit jiwa balik lagi. Sampai sekarang pisah, mungkin udah pisah, udah tenang kali nggak balik lagi. Nah, konon katanya sih udah dinikahin gitu. Sama Jin tadi? Iya, sama Jin tadi. Nah, sembuh? Nggak sembuh, pas pisah udah langsung dia nggak kesurupan lagi. Pas udah cerai itu. Oke, guys. Kalau kita dengar dari cerita Mas Bro tadi, bahwa kita dimanapun jangan pernah menghilangkan adat istiadat, menghilangkan tradisi. Walaupun kalau kita dengar bahwa itu hanya mitos saja, ya sudah ikuti saja, ya ikuti saja. Nggak boleh pakai ini itu apa yang ada di situ, itu saja. Seperti cerita tadi Pak Suprat, yang mana dia tidak percaya hari ini masih ada pamali, itu tidak boleh juga. Apalagi yang ngasih tahu orang lain. Yang akhirnya itu berdampak pada Mas Suprat sendiri dan keluarganya. Baik sahabatku, inilah yang kalian tunggu, gimana di season berikutnya Mas Bro mau mendatangkan sosok-sosok energi yang berada di desanya tersebut. Coba nanti sosok apa yang akan didatangkan? Udah kah? Gini Pak, kudanya terbang. Oh, kuda terbang. Iya, kalau ini kuda biasa, kuda delman. Ayo, kita lanjut mediasi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa
wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa ini? Iya, Abah Udi. Oh, Buyut ya. Akina iya budak. Aki. Iya, Aki. Abah, iya Abah. Abah Udi. Ini saya mendatangkan Abah, pengen cari informasi. Apa nggak terganggu ya? Tuh. Nggak terganggu ya. Makasih Abah. Abah, saya mau berbagi cerita dengan sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat obrolan ngeri di Suroto Protokol Tali Nusa Abah, ada cerita di desa Kutaraja, tepatnya yang di Kuningan Bah. Apa benar Bah di bukit itu ada harta gaib yang menurut cerita teman-teman saya di sana tuh ada? Itu apa benar apa tidak? Ayah di ditu, tapi itu bisa dicokot dah eta mah bekel jeung desa warga desa nu aya di dinya. Moal nepi kumaha ge moal bisa dicokot eta harta karun di aya di dinya. Saloba-lobana emas eta. Loba pisan emas di dinya. Da moal bisa dicokot nepi hiraake. Jadi benar ada Bah ya? Aya ada di atas bukit itu ada banyak harta tapi tidak bisa diambil karena untuk warga bisa untuk nantinya. Ya itu bukan cerita atau mitos Bah. Lain da eta mah geus jadi kerajaan di dinya. Da ngaranna ge kota raja, kotana para raja. Eta geus jadi kerajaan-kerajaan jin nu aya di dinya. Nah, itu waktu itu kan ada orang yang mencoba untuk mengambil harta gaib itu. Itu langsung ada mobil itu masuk jurang. Itu apa karena mereka itu mau ngambil harta atau karena kecelakaan Bah? Teu nyaho abi carita eta. Hanya cerita saja. Teu nyaho carita eta. Nyao apa sih Mbak? Nggak tahu ya Mbak. Terus yang cerita juga Mbak, di situ ada warga yang kesurupan karena tidak mengikuti atau pamali, kan di sana larang-larangan Mbak kalau jam 12 siang ke atas itu tidak boleh di bukit itu dia kesurupan apa tuh Mbak? Yang Pak Kupret tadi. Eta teh ngaranna Suprat. Oh Supret, bukan Kupret ya? Eta pamali ari poe Jumaah di dinya teh komo jam 12 beurang. Apa mali da eta di dinya jam 12 beurang teh jika nu polisi keur berjejer loba loba tentara di dinya. Lain tentara iya tapi tentara kerajaan. Ngabareto ge Abah di zaman Belanda aya di dinya mun aya jalma Belanda nih datang ke lembur. Abah teh nyumput we ka para. Apa Udi ini yang di atas bukit apa yang warga dulunya? Iya akina Abah indungna iya budak anak kuring. Iya Abah kakek. Nggak ganggu Bah ya? Nggak ganggu kan ini ya? Dipanggil ke sini Bah ya? Da incu urang nu ngageroana lain sasaha ieu. Iya, banyak sih informasi ke orang-orang biar tidak salah paham ya Bah ya.
itu di sana juga kalau malam Jumat itu banyak warga kehilangan namanya manci. Itu diambil sama yang di atas untuk main musik atau emang mancinya hilang sendiri? Eta mah abah keur ngorak kene di ditu teh ari poe Jumaah peuting teh sok loba nu kalungitan barang eta teh diinjem ku eta nu di gunung teh diinjem yang pesta. Maaf guys, karena Bang Surato ini kurang bisa berbahasa Sunda, maaf ya. Saya akan memanggil Ki Klopo yang bisa berbahasa Sunda, maaf. Ya Mbah ya, bentar ya, aku punya teman. Ya Mbah ya. Nah ini dia, Ki Klopo. Oke Ki. Jadi Ki, ini apa? Kita mau mengasih informasi di Kuta Raja itu. Nah kita mendatangkan juga ada Udi, cuman tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Saya kesulitan. Nah, coba mungkin Assalamualaikum Mbak Udi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebagian pertanyaan udah ditanya sama Om dan udah dijawab sama Abah juga. Saya cuma ingin menjelaskan nanti ke penonton. Terima kasih banyak banget karena memang penjelasannya begitu adanya ya Ki. Jadi kami nanti menjelaskan ke teman-teman biar nggak salah paham tentang desanya Abah gitu, tentang mitos-mitos yang ada di sana seperti itu. Jadi hatur nuhun pisan tuh. Ya. Ngecep. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya udah tadi udah cukup. Ya, jadi para sahabat sekalian yang mungkin yang kalian yang bisa bahasa Sunda sudah pada ngerti, nanti kita jelaskan untuk yang belum bisa bahasa Sunda. Tadi yang pertama Om tanya adalah tentang masalah harta gaib, dan Abah Udin menjelaskan memang ada di sana harta gaib, tempatnya di atas bukit. Nah, tapi harta itu hanya untuk khusus orang-orang sana. Hanya khusus untuk orang asli sana. Kalau untuk orang lain, orang luar ingin mengambil itu maaf nggak bisa gitu. Maaf pasti akan ada celakanya kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini bukan mitos ya sob, ini kenyataan kayak gitu. Memang ada karena di situ memang ada kerajaan jinnya seperti itu loh. Tadi Om nanya yang kedua apa? Makanya Mas Bro itu diimpiin ya. Betul sekali. Hanya diimpiin saja tapi belum bisa. Karena memang dia orang Warga. asli sana, Iya. Nah, kalau memang dia niat mungkin bisa gitu. Seperti itu. Tadi Om nanya yang kedua tentang masalah Tentang kupret. kuprat. Suprat. Oh, Suprat. Iya. Suprat. Nah, untuk masalah yang Mas Suprat ini dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan melanggar aturan yang sudah ada karena memang dia orang luar sana, orang luar yang bukan asli sana. Jadi di setiap jam 12 siang itu pasukan kerajaan itu langsung berjaga Di bukit itu ya? di bukit itu, entah kenapa saya juga nggak tahu, pokoknya itu mungkin jam-jam mereka berjaga ya, mungkin. Jadi mungkin kalau kata saya ditangkap ya, bukan dikawinin tapi ditangkap. Jinnya tadi? Pak Suprat. Kalau menurut saya sih dia ditangkap sama Sukmanya. Sukmanya sama prajurit itu. Jadi bukan dinikahin seperti itu. Kalau menurut feeling saya sih, karena dia melanggar. Kan ada yang diculik, ada yang ditangkap, Tawan, Sandra. Nah, itu walau-walang ya. Sakral banget ya? Tempatnya memang seperti itu. Apa-apa nggak boleh. Adatnya, cuman adatnya sekarang ini sudah mulai hilang atau gimana ya? Untuk sekarang karena kemajuan zaman dan tren sekarang sepertinya sudah mulai terkikis ya, satu demi satu seperti itu.